Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Offering B dan juga selamat sore Pak Angga. Pertemuan kali ini, pertemuan terakhir, kelompok kami akan membahas mengenai pelaporan dan penulisan hasil penelitian. Anggota kelompok kami yang pertama ada Kathy Triska, ada Nabila Ayu, Lintang Ayunda, dan saya sendiri Zalfa Awala. Hal-hal penting dalam laporan penelitian. Nah, sebelum kita menyusun sebuah laporan penelitian, itu terdapat hal-hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita menyusun laporan penelitian. Yang pertama, laporan penelitian itu adalah langkah paling akhir dari sebuah penelitian kuantitatif. Jadi, laporan penelitian itu merupakan tahap penelitian yang deskripsi sementara atau terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, dan dilaksanakan tepat waktu. Lalu laporan penelitian ini itu bersifat penting. Kenapa? Karena laporan penelitian ini bisa menjadi suatu peninggalan tertulis dari suatu penelitian yang sudah dilaksanakan. Lalu laporan penelitian yang baik itu ciri-cirinya itu yang pertama objektif. Objektif itu adalah murni sesuai dari hasil penelitian tanpa adanya pandangan atau pengaruh dari si penulis tersebut. Lalu berikutnya adalah tepat sesuai sasaran terhadap tujuan dan objek penelitian. Jadi laporan penelitian ini itu ditujukan kepada objeknya itu harus sesuai. Selanjutnya ada pelaporan uji statistik standar APA atau American Psychological Association, yaitu jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan ilmu psikologi ini semakin berkembang pesat. Nah, diiringi perkembangan yang pesat ini, ada beberapa metode penelitian yang ditunjang dengan beberapa perhitungan statistik. Jadi penggunaan metode dan uji statistik yang tepat ini semakin efektif dengan didukung oleh pelaporan hasil yang terstandar secara internasional. Nah, jadi pembahasan kali ini itu adalah penggunaan pelaporan uji statistik standar APA ini sangat umum digunakan pada artikel jurnal internasional yang biasanya digunakan untuk tugas akhir mahasiswa semester 1 S1, S2, dan S3. Nah, untuk formatnya sendiri, kalian bisa membaca di buku Metodologi Penelitian Kuantitatif. Penulisnya adalah Burhan Bungin ini. Di situ sudah ada beberapa contohnya, dan mungkin dari kalian pun juga sudah pernah menuliskan dengan standar yang mengacu pada APA ini. Oke, berikutnya adalah pihak penerima laporan. Jadi siapa aja sih yang pihak-pihak yang dapat menerima laporan? Yang pertama ada penyandang dana, lalu lembaga lokal atau nasional, staf pelaksana, klien, ahli dan staf ahli, politikus, konsultan, dan juga pendidik. Sebagaimana yang sudah diketahui ya bahwa laporan penelitian itu adalah sebagai media komunikasi antara peneliti dengan pihak-pihak yang ingin mengetahui hasil penelitian tersebut. Maka dari itu, laporan penelitian itu harus bisa memerankan sebagai media komunikasi yang baik. Seperti contoh, hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, kepada siapa sih dia itu menyampaikan hasil pelaporannya. Jadi kepada siapa ini itu juga disesuaikan terlebih dahulu, disesuaikan dari yang pertama dari bahasanya dan juga latar belakang sosial budayanya. Dari penggunaan bahasa yang dipakai pada laporan penelitian itu sebisa mungkin menggunakan bahasa yang awam, yang artinya itu bisa dimengerti oleh semua kalangan. Lalu mengenai latar belakang sosial budaya itu juga disesuaikan dengan sosial budayanya. Seperti contoh ketika penelitian ini membahas
membahas sebuah fakta kewanitaan. Nah, lalu sebisa mungkin pada hasil laporan penelitian tersebut tidak perlu menjelek-jelekkan fakta-fakta tentang kewanitaan tersebut, walaupun sebenarnya dalam hasil penelitian itu sebenarnya ada muncul terkait fakta kejelekan tentang wanita begitu, tapi sebaiknya tidak untuk disertakan dalam laporan penelitian tersebut. Lalu berikutnya bersifat objektif. Nah, objektif ini itu kan jadi harus murni sesuai dengan hasil penelitian. Jadi tanpa adanya pengaruh ataupun pandangan dari penyusun, pandangan pribadi dari penyusun. Jadi peneliti itu tidak perlu untuk melebih-lebihkan hasil penelitian tersebut. Lalu berikutnya adalah segera untuk disampaikan. Kenapa kok segera untuk disampaikan? Karena kadang penelitian itu menjadi kadaluarsa dikarenakan tenggat waktunya itu terlalu lama, dan terdapat penelitian lain yang mendahului. Jadi kalau misalkan dia terlalu lama untuk menyampaikan, sedangkan sudah muncul pembaharuan lagi sebelum dia itu melaporkan hasil penelitian tersebut. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk menyampaikan laporan? Oke, yang pertama adalah penyampaian laporan secara berkala sesuai dengan tenggat waktu penelitian yang telah ditentukan. Semisal kita itu mau melakukan penelitian itu kurang lebih selama jangka waktu penyelesaian itu selama 1 tahun atau lebih. Nah, dari situ kita itu bisa menyampaikan laporan tentang progres kemajuan dari pelaksanaan tersebut secara berkala. Bisa jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali selama tenggat waktu 1 tahun tersebut. Begitu. Itu yang nomor 1. Lalu yang nomor 2, ketika selesai melakukan proses rangkaian penelitian. Jadi ketika sudah melakukan semua rangkaian penelitian, dari ambil data, lalu menganalisis data dan lain-lain, itu baru langsung menyusun laporan penelitian tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh penulisan laporan bergaya APA 7. Jadi di sini ada beberapa bagian dari 1.1.4 hingga 1.1.8. Jadi di sini ada beberapa contoh penulisan seperti parafrase, kutipan 1 penulis, kutipan 2 penulis, kutipan 3 penulis atau lebih, dan institusi, grup ataupun organisasi. Jadi di sini sudah saya sertakan contoh dari sumber yang saya dapat. Teman-teman bisa akses di Google juga. Jadi di sini ada beberapa penulisan yang sebenarnya sudah kita gunakan dari beberapa waktu. Mungkin jika teman-teman sudah pernah menulis jurnal, pasti ada beberapa jurnal yang menggunakan penulisan bergaya APA 7. Selanjutnya di sini ada bagian 2, yaitu daftar referensi. Nah, untuk penulisan daftar referensi sendiri, jadi daftar referensi merupakan sumber kutipan yang dibutuhkan penulis dan pembaca lainnya untuk mendukung nilai trust atau sumber keabsahan dari tulisan yang telah dicantumkan. Nah, di sini sudah saya sertakan formatnya. Perlu diperhatikan juga dalam penulisan daftar referensi secara disusun urut alfabet dari huruf A sampai Z. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di sini hingga 2.4. Beberapa poin yang perlu diperhatikan khususnya situs website, buku dengan editor yang berbeda, ada penulisannya sendiri-sendiri. Seperti penulisan di buku berbeda dengan editor, ada penulisan tahun, judul, chapter, editor, dan judul buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal isi dan bentuk penulisan laporan ilmiah. Nah, biasanya ada beberapa cabang ilmu pengetahuan itu ada beda-bedanya ya, namun ada kesamaan di 3 hal, yaitu
harus memiliki latar belakang masalah yang akan diungkapkan, yaitu kedua ada penjelasan pada metode pengungkapan data, ketiga ada penjelasan hasil-hasil penelitian dan diskusi. Nah, itu tiga-tiganya sama di kuantitatif dan kualitatif. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari penulisan ilmiah kualitatif di Buddy and Westphal. Nah, seperti yang kita tahu, halaman judul, daftar isi, kata pengantar, perumusan masalah, metodologi. Nah, batasan-batasan di sini tuh berisi mengenai batasan waktu, biaya, keadaan populasi, jumlah sampel gitu-gitu kan. Lalu ada hasil. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi ini digunakan untuk penelitian selanjutnya. Lalu appendix. Nah, appendix di sini tuh yang kita tahu sebagai lampiran. Jadi menempatkan bahan-bahan yang kurang tepat untuk dimasukkan pada bagian laporan seperti verbatim, daftar pertanyaan gitu-gitu. Nah, selanjutnya ini contoh dari laporan ilmiah kuantitatif. Pendahuluan, isi dan referensi. Nah, seperti yang ini sama aja sebenarnya, seperti yang kita tahu, pendahuluan isinya halaman judul, kata pengantar, lalu isi ada pendahuluan yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat, lalu selanjutnya ada bab uraian yaitu kajian teori, kesimpulan dan diskusi dan rekomendasi, lalu selanjutnya ada referensi. Di bibliografi ini biasanya kita tahu dengan daftar pustaka, lalu ada appendix dan indeks seperti itu. Nah, penulisan laporan ilmiah juga ada kelemahan. Nah, kelemahannya di sini ada perumusan masalah terlalu luas. Lalu kedua, kecenderungan menggunakan sumber-sumber data sekunder karena mengingat ada kendala di waktu, biaya dan lain-lain. Nah, penelitian terpancing pada informasi tidak akurat dan tidak mencari sumber informasi yang lebih valid seperti itu. Lalu yang keempat ada peneliti menggunakan analisis yang tidak logis, yaitu oversimplifikasi. Yaitu tidak mau menyadari fakta bahwa sebab-sebab terjadinya peristiwa lebih sering disebabkan oleh sebab yang majemuk daripada sebab yang tunggal. Lalu kedua ada overgeneralisasi, yaitu menggeneralisasi atas dasar bukti yang tidak cukup dan kesalahan analogi. Lalu selanjutnya gagal menerjemahkan kata-kata, ungkapan atau lambang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Lalu selanjutnya ada gagal dalam membuat perbedaan antara fakta yang bermakna atau fakta yang tidak relevan. Lalu selanjutnya itu ada kecenderungan pada opini pribadi. Nah, biasanya ini bermaksud untuk persuasif, terlalu memandang enteng atau memandang kritis terhadap subjek atau suatu gagasan. Nah, selanjutnya ada gaya penulisan tidak apik. Nah, di sini biasanya terlalu muluk atau sembrono, terlalu persuasif, memakai bahasa secara yang salah. Lalu selanjutnya yang terakhir ada penggunaan tata aturan penulisan yang salah dan tidak konsisten, seperti menulis bahasa asing ada yang di italik ada yang tidak, lalu membuat kutipan, lalu membuat alinea baru, membuat daftar pusaka dan rujukan yang salah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terakhir adalah bentuk hasil laporan. Dalam laporan kali ini saya mengambil salah satu artikel di JSP atau Jurnal Sains Psikologi milik Fakultas Psikologi UM dengan judul Peran Syukur Terhadap Kepuasan Hidup Remaja di Panti Asuhan Kota Malang. Dalam statistik deskriptif biasanya terdapat uraian seperti dalam analisis data terdapat dua jenis seperti data hipotekal dan juga data empiris. Di dalam analisis deskriptif terdapat perhitungan statistik, pendeskripsian data, gambaran data, dan juga kesimpulan umum. Sesuai dengan namanya deskriptif, dalam analisis deskriptif biasanya juga terdiri dari uraian-uraian dari tabel-tabel yang sebelumnya sudah dijabarkan. Selanjutnya, dalam penelitian kuantitatif biasanya terdiri dari uji asumsi, yaitu ada uji normalitas dan juga uji linearitas. Dalam PPT dapat terlihat bahwa hasil laporan berisi seperti tabel yang menyatakan bahwa data berdistribusi secara normal dan juga ada uji linearitas di mana terdapat hubungan antar kedua variabel yang linear. Lalu uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, di mana berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa variabel kebersyukuran dapat memprediksi variabel kepuasan hidup pada remaja di Panti Asuhan Kota Malang. Selain analisis regresi linear juga terdapat nilai koefiensi regresi di mana setiap kenaikan 1 poin rasa syukur pada
remaja di Panti Asuhan Kota Malang akan meningkatkan kepuasan hidup sebesar 0,268. Uji hipotesis juga sering dianggap sebagai statistik inferensial yang didahului oleh uji asumsi dan memperhatikan signifikansi apakah harus di atas atau di bawah 0,5 sehingga dapat menghasilkan H0 atau H1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.